Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukru ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap pengurus Masjid Jami Baitul Izzah, khusus Tua DKM Bapak Ustadz Kaswadi yang saya hormati, para hujjah, para ustadz, khusus Ustadz Dani yang saya hormati, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang saya hormati, para jamaah, bapak, ibu yang saya muliakan. Kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus-menerus memberikan berbagai macam nikmat. Nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat-nikmat lain. Sehingga alhamdulillah pada pagi ini kita bisa hadir kembali, bertemu kembali, duduk bersama, bermuajahah dan bersilaturahim kembali di tempat yang mulia ini guna melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, baru saja kita bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah dan dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan semua ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapat pahala yang berlipat ganda. Dan juga mudah-mudahan melalui ta'lim ini, mudah-mudahan menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kebaikan kita terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah curahkan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga mudah-mudahan dilimpahkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, tabi'in, dan juga mudah-mudahan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang saya hormati, masih saya sampaikan berkaitan dengan sholat berjamaah. Sholat berjamaah dalam melakukan sholat Jumat itu adalah fardu ain. Hukum melaksanakan sholat berjamaah dalam sholat Jumat itu adalah fardu ain. Tidak boleh sholat Jumat cuma sendiri.
tidak boleh sholat Jumat itu dilakukan tidak berjamaah, dan bahkan imamnya pun wajib niat jadi imam. Tidak sah kalau imamnya tidak niat jadi imam. Sholat berjamaah dalam sholat Jumat, kita makmum, niatnya ikut imam, apa ikut imam atau yang disebut bermakmum kepada imam. Kemudian imamnya mesti niat jadi imam. Itu dalam sholat Jumat. Terus kalau dalam sholat yang lain seperti zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kalau sholat berjamaah itu imam tidak wajib niat jadi imam, cuma sunnah niat jadi imam. Kalau misalnya ada sholat berjamaah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, makmumnya niat jadi makmum, imamnya enggak niat jadi imam, itu masih sah sholat berjamaah itu. Si makmum tetap dapat pahala berjamaah, cuma imamnya tidak dapat pahala berjamaah karena dia enggak niat berjamaah. Maka ketika ada sholat berjamaah terjadi, orang ikut berjamaah sama si A-nya enggak niat jadi imam dan bahkan enggak tahu, dan bahkan enggak sadar dia diikuti, itu berjamaah tetap terjadi dan si makmum tetap mendapatkan pahala berjamaah. Maka ada kasus misalnya di mana seseorang itu boleh bisa jadi imam tapi dia tidak sah menjadi makmum, yaitu bagi orang yang matanya nggak lihat, kupingnya nggak dengar. Kalau ada orang matanya nggak lihat, kupingnya nggak dengar, itu kalau jadi makmum nggak sah. Apa sebabnya? Nggak bisa ngikut dianya. Imam ruku dia nggak tahu, imam i'tidal dia nggak tahu, imam sujud dia nggak tahu, berarti nggak sah dia jadi makmum, nggak bisa ngikut masalahnya. Tapi kalau dia jadi imam itu sah. Apa sebabnya? Karena dia yang diikuti. Ya, karena dia yang diikuti. Begitu dia ruku, yang lain ngikut kan? Dia i'tidal, yang lain ngikut. Maka orang yang seperti ini cuma sah dia kalau jadi imam, tapi dia tidak sah kalau dia jadi makmum. Alasannya karena nggak bisa ngikutnya, kecuali ada tukang toelnya. Asal imam ruku dia ditoel, ruku lo gitu. Imam i'tidal ditoel, tapi sebelumnya harus dibilangin dulu berarti. Oh, susah ya, dianya nggak ngedenger, susah dianya nggak dengar. Para jamaah yang saya hormati, maka sekali lagi berbeda imam sholat Jumat dengan imam sholat 5 waktu. Kalau berjamaah sholat Jumat itu sepakat ulama dan hukumnya sepakat, yaitu fardu ain. Tetapi berjamaahnya sholat 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ini diantara imam mazhab berbeda. Misalnya dalam kalangan mazhab Imam Syafi'i, bahwa berjamaah sholat 5 waktu hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya fardu kifayah di masyarakat kita itu mesti ada yang sholat berjamaah. Kalau tidak ada, maka semasyarakat kita dosa semua, berdosa semua kalau di masyarakat kita, di kampung kita tidak ada yang sholat berjamaah. Itu fardu kifayah.
Jadi kalaupun ada orang yang tidak berjamaah tapi sebagian masih ada yang berjamaah, itu yang tidak ikut berjamaah tidak berdosa, sudah gugur dan ketanggung dengan orang yang sholatnya berjamaah. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Kemudian dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal, bahwa sholat berjamaah, sholat 5 waktu itu adalah fardu ain, sama hukumnya dengan sholat Jum'ah. Maka berarti dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal atau yang disebut dengan Imam Hanbali, maka kalau sholat 5 waktu tidak boleh tidak melakukannya berjamaah. Kalau tidak, berarti dia tetap berdosa. Walaupun dia sholat, dia zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, tapi melakukannya tidak berjamaah, dia berdosa karena tidak berjamaahnya. Maka kalau misalnya yang ikut mazhab Imam Ahmad bin Hambal, pasti berarti masjid itu pasti penuh semua. Ya, penuh semua. Di sini berarti enggak Ahmad bin Hambal nih, karena enggak datang semua. Kalau datang semua kayaknya ngelebihin Jumat misalnya. Dan ada lagi pendapat yang ketiga, bahwa sholat berjamaah itu adalah menjadi syartun lisihhati sholat, itu menjadi syarat sahnya sholat, yaitu pendapat mazhab Imam Daud al-Zahiri. Mazhabnya Daud al-Zahiri ini mazhabnya enggak mazhab mujtahid mutlak, tidak, ya, tidak mujtahid mutlak. Jadi kalau menurut pendapat Imam Daud al-Zahiri, bahwa sholat berjamaah itu adalah syarat sahnya sholat. Kalau sholat tidak berjamaah tidak sah. Kalau tidak berjamaah, sholat itu tidak sah, kalau menurut Imam Daud al-Zahiri. Berkaitan dengan mazhab Imam Syafi'i yang biasa diikuti oleh kita umumnya umat Islam di Indonesia, itu banyaknya mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Saya punya anak sekarang belajar di Mesir, itu fikihnya itu ditentukan, ya, orang Indonesia tuh Syafi'i, negara lain fikihnya lain. Jadi ketika diuji dia materi ilmu fikih, ya orang Indonesia itu dikasihnya fikih Syafi'i, bukan fikih yang lain. Jadi ada ketentuannya. Jadi enggak siapa dari negara mana aja dikasih fikih tentang mazhab anu, tidak. Ternyata dipilah-pilah, orang Indonesia Syafi'i. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa berjamaah sholat 5 waktu itu fardu kifayah, berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan lainnya. Dalam hadis ini bunyinya, ma min salasatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihimul jum'ah bila tuqamu fihimul jama'atu illa istahwaza alaihimus syaitan. Ma min salasatin, tidaklah dari 3 orang, fi qaryatin, di kampung au badwin, atau di di gurun Sahara, di hutan atau di tempat lain, la tuqamu fihimul jamaah, yang tidak didirikan sholat berjamaah, kecuali mereka berarti dikalahkan oleh syaitan. Tidaklah ada orang 3, entah itu di kampung atau di hutan atau di mana saja tempat, di gurun Sahara, tidaklah ada 3 orang di kampung ataupun di mana saja
dia ketika sholat tidak melakukan sholat dengan berjamaah, maka illa istahwadza alaihimus syaitan, kecuali mereka itu berarti dikalahkan oleh syaitan. Maka ketika kita berada bersama, entah itu berdua, bertiga dan selanjutnya, maka kalau sholat itu lakukan dengan berjamaah, jangan sholat masing-masing. Ya, jangan sholat masing-masing, lakukan sholat berjamaah, karena sholat berjamaah bisa dilakukan dengan 2 orang, 3 orang dan seterusnya. Kalau yang kedua, pendapat kedua, kalau mazhab Imam Ahmad bin Hambal dan kemudian juga Imam Atha, Imam Al-Auza'i, Imam Abu Thawr, Imam Munzir, Imam Ibnu Huzaimah, mereka mengatakan bahwa sholat berjamaah dalam sholat 5 waktu itu adalah fardu ain. Itu berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti hadis ini, karena ada hadis laqad hamamtu an amura bis shalah fatuqamu summa amuru rajulan summa amura rajulan fasupayusalli bin nas summa antoliku ma'i birijalin ma'ahum hazmun min hatabin ila qaumin la yashhaduna shalah fa ahruqa alaihim buyutahum bin nar. Kata Nabi, sungguh aku ingin memerintahkan agar sholat itu dilaksanakan, dan kemudian aku perintahkan seseorang untuk sholat bersama mereka. Kata Nabi, aku ingin sholat dilaksanakan, dan kemudian aku menyuruh seseorang untuk jadi imam sholat berjamaah. Summa antoliku ma'i, kemudian aku pergi bersamaku dengan beberapa orang laki-laki membawa kayu bakar, ila qaumin, yaitu menuju satu kaum la yashaduna shalah, yang tidak mau hadir sholat berjamaah. Fa ahruqu alaihim buyutahum binar, aku ingin membakar rumah mereka dengan api. Ini hadis yang dijadikan sandaran oleh imam mazhab yang mengatakan bahwa sholat berjamaah, sholat 5 waktu itu adalah fardu ain. Begitu berarti. Jadi Nabi itu ingin sholat berjamaah dilaksanakan. Biasanya kan Nabi yang imamin, ya, Nabi yang imamin, yang lain ikut jadi makmum. Jadi ingin Nabi sholat dilaksanakan. Nabi ingin menyuruh seseorang untuk mengimami sholat berjamaah ini. Ketika sedang sholat berjamaah, Nabi mau pergi bersama beberapa orang laki-laki membawa kayu bakar untuk mendatangi rumah orang-orang yang gak mau sholat berjamaah, dan aku ingin bakar rumah mereka. Ini yang menjadi dalil bahwa Imam Ahmad bin Hambal dan yang lainnya menghukumi sholat berjamaah adalah fardu ain. Berarti sholat berjamaah tidak boleh tidak, mesti sholat 5 waktu itu berjamaah. Para jamaah yang saya hormati, sholat berjamaah di masjid selain dari wanita dan banci, kan kalau wanita mar'ah, kalau banci khunsa itu kalau ngaji di pondok ngemaknainnya magapurus. Magapurus itu berarti orang yang bukan laki bukan perempuan, itu namanya khunsa. Salat berjamaah di masjid kepada selain wanita dan banci afdalu minha kharijahu, itu lebih afdol daripada di luar masjid.
Sholat berjamaah di masjid selain wanita dan banci itu lebih utama daripada tidak di masjid. Berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalu sholatil mar'i fi baiti, afdalus sholatul mar'i fi baiti illal maktubata. Artinya sholat yang paling afdol adalah sholat seseorang di rumahnya. Jangan sampai sini bacanya. Sholat yang paling afdol adalah sholat seseorang di rumahnya, illal maktubata, kecuali sholat yang diwajibkan, yakni sholat 5 waktu. Dari sini kita tahu bahwa ketika kita melakukan sholat sunnah itu utama di rumah tuh. Kalau kita mau melakukan sholat sunnah itu lakukan sunnah di rumah itu lebih baik. Dan bahkan ketika orang sholat berjamaah 5 waktu di masjid, sholat sunnahnya balik ke rumah itu lebih baik. Cuma pertanyaannya, kalau sholat berjamaah di masjid, sholat sunnahnya di rumah, ntar nyampe rumah sholat sunnah tangga, begitu maksudnya. Kalau enggak mah di masjid itulah ya. Takutnya nyampe rumah enggak sholat kan di rumahnya mah. Apalagi di rumahnya udah udah disiapin makanan, lupa kayaknya. Apa sebabnya? Tujuannya agar rumah kita digunakan pula untuk ibadah. Jadi rumah enggak cuma untuk makan, minum, buang air, bukan cuma itu. Jadi rumah kita gunakan juga untuk ibadah. Kita sholat sunnah, ya kita misalnya berzikir kepada Allah, kita membaca Al-Quran, kita lakukan pula di rumah. Illal maktubah, kecuali sholat 5 waktu. Maka untuk sholat 5 waktu lakukan di masjid, itu lebih utama. Apa sebabnya? Fahiya fil masjidi afdalu. Sholat berjamaah di masjid itu, dalam melakukan sholat 5 waktu, lebih utama karena di dalamnya pertama di sana ada kemuliaan, di sana suci bersih tempatnya, idharus siar, dan kemudian zohir siarnya. Jadi ketika orang sholatnya berjamaah ke masjid kan orang berangkatnya kelihatan pada berangkat, baliknya pada kelihatan balik dari masjid, kan berarti siarnya kelihatan tuh ya. Makanya ketika orang sholat berjamaahnya di rumah itu nggak cukup. Misalnya kita sholat berjamaahnya udahlah sepakati kita di rumahnya masing-masing begitu ya. Si A di rumahnya berjamaah bersama anak istrinya, si B berjamaah di rumah bersama istrinya, masjidnya nggak dipakai. Itu nggak cukup, nggak bisa begitu. Itu nggak gugur ya dalam melaksanakan sholat dengan berjamaah, tidak gugur itu. Karena apa? Karena tidak nampak siarnya. Dan kemudian pula ketika sholat berjamaah di masjid, jamaah akan lebih banyak. Dan bahkan kalaupun berjamaah di masjid jamaahnya lebih sedikit daripada di bukan masjid, itu di masjid masih tetap lebih utama. Inna jama'atal masjidi wa in qallat afdalu minha kharijahu wa in kazurat. Berjamaah di masjid walaupun jamaahnya sedikit itu lebih utama daripada di bukan masjid walaupun jamaahnya itu banyak. Tapi biasanya bahwa masjid lebih banyak daripada di luar masjid. Kalau ini cuma kalau. Tadi saya sampaikan berkaitan berjamaah di masjid kepada selain wanita dan banci. Bagaimana kalau wanita dengan banci berjamaahnya?
Apakah lebih utama di rumah apa lebih utama di masjid? Kalau wanita dengan banci ini sholat berjamaahnya apakah lebih utama di rumah atau lebih utama di masjid? Ini saya bacain kitabnya. Ammal mar'atu wal khunsa pajama'atuhuma fi buyutihima afdalu. Bahwa wanita dan banci berjamaah keduanya di rumahnya itu lebih utama. Itu lebih utama. Tapi ini kalau ada wanita ikut berjamaah, tenang aja. Ini cuma saya bacain kitab, tapi tidak dilarang. Makanya nih ada hadis begini bunyinya. La tamna'u nisa'akum al-masajid wa buyutuhunna khairul lahunna. Janganlah kalian mencegah wanita-wanita kalian ke masjid. Jangan dicegah. Ada wanita ingin sholat berjamaah ke masjid bersama laki-laki, jangan dicegah. Kata Nabi juga, la tamna'u nisa'akum al-masajid. Jangan cegah wanita-wanita kalian untuk datang ke masjid. Tapi wa buyutuhunna khairul lahunna, rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Dicegah jangan. Tapi kalau pertanyaannya mana yang lebih baik, rumah lebih baik. Ada keterangannya dalam kitab Uqudul Lujain fi hukukil walidain, hukukuz zaujain gitu. Uqudul Lujain fi hukukiz zaujain, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwa ada wanita yang datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu datang kepada Nabi, ya Rasul, saya senang, saya ingin selalu sholat berjamaah bersama engkau ya Rasul, di masjid maksudnya. Jadi wanita ini mengusulkan dirinya bahwa dia ingin selalu sholat berjamaah bersama Nabi di masjid. Nabi jawabnya apa? Iya, nggak apa-apa, tapi kalau kamu sholat di rumah itu lebih baik. Itu Nabi yang ngomong itu. Gimana berjamaahnya sama saya? Ya, berjamaah sama Nabi itu wanita masih lebih baik di rumahnya. Tapi ketika ada yang sholat berjamaah tidak dilarang oleh Nabi. Makanya dulu katanya ada banyak wanita yang suka ikut berjamaah bersama Nabi, tapi datangnya juga dalam keadaan tertutup, nggak ada yang tahu siapa tuh wanita yang datang. Dan kemudian ketika sholat berjamaah selesai, itu wanita pulang duluan dan gak ada tahu siapa itu wanita yang berjamaah. Dulu begitu dulu tuh. Kalau laki-laki kan gak begitu. Kalau laki-laki katanya waktu di zaman Nabi sholat berjamaah, kalau Nabi belum bangun, jamaahnya gak ada yang pulang bangun duluan. Beda sama di kita. Begitu imam bangun, jamaahnya udah gak ada. Iya. Waktu zaman Nabi Nabi kalau belum bangun itu jamaah nggak ada yang mau bangun. Ya berarti masih utuh kali jamaahnya. Kalau kita begitu imamnya bangun, jamaahnya tinggal 2-3 orang. Padahal berjamaahnya banyak. Ya nggak apa-apa juga, mungkin banyak kesibukan. Kayak kalau saya di kampung tuh, di Cibodas itu, kalau saya nggak keluar subuh seperti Jumat, Sabtu, Minggu, itu kan selalu keluar dari rumah itu sholat subuhnya berarti di masjid lain. Itu kalau saya nggak keluar kayak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, saya selalu ngimamin di masjid tempat saya tinggal. Tapi itu semua orang kampung ya, orang kampung. Orang-orang mana-mana tinggal di kampung itu menjadi orang kampung situ lah, begitu berarti. Nah itu kalau berjamaah juga sama rame. Tapi ketika terakhir mau pulang, itu kan wiridnya panjang. Kalau di tempat saya itu wiridnya panjang.
Itu tapi masih ada di atas 20 orang sambil keliling mau pulang gitu. La tamna'u nisa'akumul masajid wa buyutuhunna khairul lahunna. Kata Nabi, janganlah kalian cegah istri-istri kalian, wanita-wanita kalian ke masjid. Berarti kalau berjamaah jangan dilarang. Tetapi rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Dan bahkan yukrahu laha huduru jamaatil masjid in kanat mustahatan walau fi siyabi mihnatin. Dan bahkan makruh bagi wanita hadir berjamaah ke masjid. Ada lagi nih hukumnya, makruh wanita hadir berjamaah ke masjid kalau wanitanya dipengenin. Kalau wanitanya dipengenin walaupun menggunakan pakaian kerja sehari-hari. Maksudnya wanita itu dipengenin, wanita gimana maksudnya? Wanitanya cantik, ya, wanitanya cantik. Orang kalau lihat seneng, orang kalau lihat demen. Itu wanita cantik toh. Maka kalau hadir berjamaah ke masjid itu hukumnya makruh walaupun memakai pakaian kerja biasa. Maksudnya enggak dandan, enggak pakai pakaian yang bagus gitu, tidak. Itu pakai pakaian yang biasa dia pakai kerja saja, itu hukumnya makruh. Tapi enggak haram ya, enggak sampai kepada hukum haram. Au ghairu mustahatin wa biha sayun minaz zinati awir rihitib. Dan bahkan juga makruh kepada wanita yang tidak dipengenin. Bahasanya apa tuh? Tidak dipengenin. Tidak dipengenin berarti tidak cantik. Wanitanya tidak cantik, cuma itu wanita berhias, dandan menor, atau memakai minyak wangi, minyak wanginya. Nah, itu juga hukumnya makruh. Tadi yang pertama makruh wanita cantik walaupun pakai pakaian biasa. Yang kedua wanitanya tidak cantik cuma dandan, ya ditambahin dengan pakai minyak wangi. Kan wanita mah pakai minyak wangi nggak boleh kalau ngelewatin laki, berarti kalau pakai minyak wangi nyumput berarti buat dia aja. Dan bahkan dalam kitab ini walil imami au naibihi man uhunna hina idzin, maka bagi seorang imam pemimpin itu sebaiknya mencegah mereka untuk hadir berjamaah. Siapa imam gitu? Pemimpin kita misalnya, dicegah sama Pak RW-nya, udah nggak usah ke masjid, ntar mata orang pada ini semua. Para jamaah yang saya hormati, saya lanjutkan. Salat berjamaah yang paling afdol adalah salat Jumat. Setelah salat Jumat urutannya adalah salat subuh hari Jumat. Urutan salat berjamaah yang paling afdol, yang paling utama itu adalah salat berjamaah salat Jumat. Setelah itu yaitu baru sholat subuh di hari Jumat. Dan setelah itu lagi urutan di bawahnya yaitu sholat subuh di selain hari Jumat. Setelah itu baru sholat isya. Setelah itu sholat asar, sholat zuhur. Yang terakhir adalah sholat maghrib. Kalau di kampung yang paling ramai berjamaah maghrib tuh. Ya, yang paling ramai maghrib. Yang paling sepi isya subuh. Isya sama subuh. Kalau sekarang malah alhamdulillah subuh itu alhamdulillah. Kalau dulu mah ya Allah
Sholat subuh itu yang azan dia, yang qomat dia, yang imam dia, tua lagi, bacaan juga dah. Tapi sekarang alhamdulillah banyak orang bisa. Wayan bagi taswiyatus shaf wa hiya saddul farji. Wayan bagi seyogianya, mestinya, bahwa dalam melakukan sholat berjamaah yaitu meratakan barisan, rata, lurus, dan kemudian penuh, menutupi renggang-renggang. Jadi jangan sampai melakukan sholat berjamaah barisan yang pertama belum penuh sudah membuat barisan kedua. Jadi kalau kita mau datang sholat berjamaah, lihat barisan depan penuh tangga. Kalau misalnya belum penuh, kita harus memenuhi barisan depan dulu. Jangan sampai kita padahal barisan depan belum penuh, dia buat barisan yang kedua. Dan bahkan dalam kitab fikih ini, ketika ada orang membuat barisan yang kedua dan berikutnya padahal barisan depan belum penuh, maka barisan kedua itu tidak mendapatkan fadilah berjamaah. Jadi berarti harus penuh dulu baru buat yang kedua. Penuh misalnya, kita datang udah penuh nih, kita datang sudah penuh. Kalau kita masuk udah nggak bisa masuk, maka baru kita membuat barisan yang kedua, posisinya ada di lempengan imam. Misalnya nih penuh nih, di situ tuh dia. Nanti dia itu ngambil orang yang di depan satu buat nemenin dia. Cuma ngambilnya yaitu ketika dia sudah dalam keadaan sholat. Udah dia takbir Allahu Akbar, baru yang di depan disuruh ke belakang nemenin dia. Yang jadi masalah ngerti semua tangga. Ya, jadi berarti kalau udah ngaji mengerti kali. Itu yang di depan sunnah menolong temannya yang di belakang yang sendirian. Yang jadi pertanyaan, ketika yang di depan itu ke belakang, maka berarti yang di depan akan conggang, akan lowong, ya kan? Maka berarti yang di sebelahnya itu agak merapatkan kedua, yang belah sini atau agak ke sini, yang belah sini agak ke sini. Ketika ada orang datang lagi, silahkan masuk ke situ. Ketika ada orang yang datang lagi, jamaah masih datang lagi tuh, silahkan dia masuk ke barisan yang tadi lowong itu, yang kurang rapat. Setelahnya baru kiri kanan gitu. Tapi itu walaupun sering dijelasin juga nggak mau pada ngerti. Ya, pengurus masjid selalu ngasih tahu. Tapi memang begitu. Ketika sholat berjamaah itu harus ada perintah untuk meluruskan dan merapatkan barisan, baik dilakukan oleh imam maupun oleh selain imam. Boleh walaupun sesama makmum untuk mengingatkan, luruskan ya, tapi yang lebih utama memang imam. Ya juzu ayyusawwiyas sufuf ghairul imam. Boleh meratakan, memerintahkan supaya barisan rata rapat selain imam, boleh. Berarti selain imam boleh, tapi jarang ada yang kayak gitu. Lakinil imam aula, tetapi kalau dilakukan oleh imam itu lebih utama. Caranya begitu berarti. Wa itsmamus shaffil awal, seyogianya tadi meratakan barisan, merapatkan barisan, dan kemudian menyempurnakan barisan yang awal, kemudian berikutnya.
fataswiyatuhu mustahabun fi ta'diyatil jamaah wasartun linaili fadliha, dan bahkan merapatkan barisan itu disunnahkan di dalam melaksanakan sholat berjamaah dan menjadi syarat mendapatkan fadilah berjamaah. Tuh, sampai gitu. Wa sholatu man tarakaha sahihatun alal asah. Sholat orang yang meninggalkan meratakan barisan, asal mau aja dia barisnya, walaupun depan masih lowong udah bikin lagi aja dia. Sahihatun alal asah, sholatnya mah sah. Tetapi kalau pendapat Imam Ibnu Hazm, maka itu meratakan barisan hukumnya wajib, dan menurut dia batal orang yang sholatnya tidak mau meratakan barisan. Fikih tuh kayak begitu tuh fikih ya. Jadi banyak pendapatnya. Wa adamu musabaqatil imam biraf'ir ra'si, dan kemudian siogianya ketika melakukan sholat berjamaah tidak mendahulukan imam. Kalau kita lagi sholat berjamaah, kita jadi makmum, jangan mendahului imam. Misalnya biraf'ir ra'si, mendahului dengan mengangkat kepalanya. Kalau mengangkat kepalanya, baik mungkin dari ruku mau berdiri i'tidal, bisa jadi dari sujud mau duduk antara dua sujud. Itu kan ngangkat kepala tuh. Itu jangan mendahului imam, nggak boleh. Au qiyamin au huwiyyin qablahu, atau mendahului dalam bangun dan turun, dilakukannya sebelum imam, maka itu jangan dilakukan. Pamusabaqatuhu makruhatun alal murajjah, dan mendahului imam itu hukumnya makruh kalau mendahuluinya satu. Kalau kita jadi makmum mendahului imam, yang didahuluinya baru satu rukun sholat, itu hukumnya makruh dan tidak batal dia. Tapi kalau misalnya dia mendahului sampai 2 rukun sholat, maka makmum hukumnya batal. Ya pasti ya kita kaharti. Misalnya gini, imam belum ruku, dia ruku duluan. Imam belum i'tidal, dia i'tidal duluan. Imam belum sujud, dia sujud duluan. Pertanyaannya, dia mau jadi imam apa jadi makmum? Ya, kok jadi makmum kok ngeduluanin begitu? Itu kan begitu. Jadi makanya nggak boleh itu. Kalau yang didahuluinya baru satu, makruh. Kalau 2 itu batal. Termasuk ketinggalan. Kalau misalnya ketinggalan dari imam sampai 2 rukun dan tidak ada udzur, itu batal juga. Imam sudah ruku, dia berdiri aja. Imam sudah i'tidal dan bahkan imam sujud, dia masih berdiri saja. Itu batal tuh kalau tidak ada udzur. Pertanyaannya, dia mau ikut tangga? Kok jadi imam jadi makmum nggak mau ngikut, kan begitu? Tapi kalau ada udzur itu nggak batal. Kalau ada udzur misalnya begini, itu si imam bacaannya cepat. Karena imam bacaannya cepat dan makmumnya juga bacaannya nggak bisa cepat. Kan orang dalam bacaan tergantung karakternya. Ada yang inginnya cepat aja, ada yang lambat aja gitu. Nah, ketika ada imam yang kebetulan cepat, makmumnya nggak bisa cepat, itu biasanya suka baca surat Al-Fatihah suka ketinggalan. Pernah nggak Pak jadi makmum
Kita baca Fatihah belum selesai, imamnya sudah ruku. Kita baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imamnya ruku. Kan kita dagdikduk kok udah ruku kan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, boleh nggak kita baca Fatihah belum selesai langsung ikut ruku? Nah, dalam fikihnya Imam Syafi'i nggak boleh. Jadi yang namanya baca Fatihah itu rukun sholat, baik dia imam maupun makmum, itu mesti semuanya baca. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Dalilnya ini, tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah, baik dia imam maupun dia makmum, kecuali cuma makmum masbuk saja. Kecuali cuma makmum masbuk saja yang dia itu nggak apa-apa, nggak selesai baca Fatihahnya. Datang ke masjid, imam sudah baca surat dan udah mau beres. Kalau dia baca suratnya kuliah, surat langganan, ya misalnya tinggal lakum dinukum, dia takbirnya Allahu Akbar. Kan begitu waliyadin imam ruku, kita baca Fatihah belum? Atau baru bismillahirrahmanirrahim, imamnya ruku, udah ikut ruku. Kita baru alhamdulillahirabbil alamin, imam ruku, kita ikut ruku. Begitu. Ya itu untuk itunya, untuk itu saja. Tapi kalau untuk rakaat berikutnya mesti baca Fatihahnya sampai beres. Nah, sekarang alhamdulillah kalau di masjid ini, di Baitul Izzah ini, kalau sholat tarawih itu kan nggak cepet ya. Di sini makan imamnya hafiz semua, bacanya berarti lama, misalnya sampai berapa puluh ayat atau satu juz, kan otomatis lama. Kesempatan makmum baca Fatihah itu leluasa. Tapi kalau yang dulu atau masih di tempat saya itu imamnya cepat, suratnya pendek. Imamnya bacanya cepat, suratnya pendek. Berarti si makmum nggak sempat baca Fatihah. Coba ada baca kuliah, imam cepet satu kali nafas, kita baca Fatihah duluan, mana habisnya? Ya duluan imam lah. Nah kan gitu. Maka solusinya bagaimana agar kita tetap bisa membaca surat Al-Fatihah ketika imam bacanya cepat dan suratnya pendek? Maka kita membaca surat Al-Fatihahnya iring-iringan dengan Fatihah imam. Begitu imam bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, misalnya gitu, kita ikut bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Begitu imam waladdallin, kita amin, amin. Setelah amin berarti Fatihah kita kan tinggal dikit lagi tuh. Maka berarti udah tinggal lanjutin aja. Kalau tadi tinggal ihdinas siratal mustaqim, tinggal ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Begitu itu solusinya. Kalau imamnya cepat, ya suratnya pendek. Ya kalau di sini mah alhamdulillah udah seneng yang panjang, ya Pak. Suratnya panjang, bacanya tartil. Ya mudah-mudahan makmumnya nggak tidur makmumnya. Ya alhamdulillah, memang harus terus ditingkatkan kan, berarti harus ditingkatkan. Kan kalau di kampung saya masih nggak ningkat, tetap aja suratnya kulhu, ya. Al-hakumut kulhu wal asri kulhu. Aduh. Begitu imamnya agak lambat, makmumnya protes, lama lah imamnya. Imamnya lama. Di sini udah seneng yang panjang semuanya kayaknya. Para jamaah yang saya hormati, demikian dulu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat kita semua, dan mudah-mudahan ibadah kita semakin baik sesuai dengan aturannya, dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.